umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah keempat atau Minggu Laetare tahun liturgi A dengan tema Dahulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sejak menjadi umat Allah, kita hidup dalam terang, dan Kristus sendirilah terang bagi kita. Maka kita harus berlaku sebagai putra terang. Kita harus bangkit dari kematian, maka Kristus akan menyinari kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SY, Kor dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius, tata laksana dari lingkungan Santo Andreas. Marilah kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Hapuskan dosa dan salah
intensi misa pada sore hari ini mendoakan Bapak Matius Alianto yang 15 hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Semoga Allah Bapa yang penuh belas kasih dan kerahiman menerimanya dalam kebahagiaan surgawi. Permohonan dari istri, anak, menantu, cucu, dan cicit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini warna liturginya agak sedikit berbeda. Dan ini sepertinya hanya dipakai 1 tahun sekali, karena Advent yang ketiga biasanya bukan warna ini, agak lebih pink. Ini tidak tahu warna apa namanya itu, dusty atau apa semacam itu. Mau menengarai atau menandai bahwa Minggu Prapaskah yang keempat itu adalah Minggu Letare. Letare itu sukacita, gembira, semacam itu. Lalu pertanyaannya, di mana sukacita itu? Bukankah seruan pertobatan justru semakin dikumandangkan? Kok kita diajak untuk bersukacita? Sukacita di sini terungkap seperti disebut dalam antifon pembuka, sukacita karena penghiburan dari Allah. Maka pertobatan bukan menjadi beban, melainkan justru menjadi kesempatan yang mendorong kita penuh sukacita mengalami kasih Allah yang utuh. Pertobatan akan membuat orang serasa mengalami kesembuhan dari kebutaan. Nanti bacaan-bacaan yang akan kita baca, kita dengarkan akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kebutaan baik jasmani maupun rohani itu ketika itu disembuhkan, orang terbuka dan mengalami sukacita itu. Maka mari kita menyiapkan hati kita untuk mohon ampun di hadapan Tuhan, karena seringkali kita juga secara rohani, kita menjadi pribadi yang buta akan kasih Allah, buta akan sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon berilah hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia
Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku pun diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut apa saja yang mereka buat di dalam tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang rabi, dia seorang nabi." Tetapi orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Lalu kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat sore. Beberapa tahun yang lalu ada seorang anak yang sejak lahir tidak dapat melihat. Setelah bertahun-tahun mengalami berbagai perawatan, akhirnya ia mendapat kesempatan untuk menjalani operasi mata meskipun sangat sulit. Hari ketika perban di matanya akan dibuka menjadi hari yang sangat menegangkan
bagi keluarganya. Lalu ibunya berdiri di samping tempat tidur anak itu dengan hati berdebar. Perlahan-lahan dokter membuka perban yang menutup kedua mata anak itu. Ia berkedip beberapa kali karena cahaya terasa sangat terang baginya. Lalu pandangannya berhenti pada seorang wanita yang berdiri sangat dekat. Ia bertanya dengan polos, "Siapa itu?" Ibunya menjawab dengan suara bergetar, "Ini ibu, Nak." Anak itu terus menatap wajah ibunya dengan penuh rasa heran. Ia mengulurkan tangan, meraih dan meraba wajah ibunya dengan tangannya, lalu berkata, "Aku sering menyentuh wajah ibu, tetapi baru sekarang aku bisa melihatnya." Saudari dan saudaraku, tentu bagi kita melihat wajah orang yang kita kenal, yang kita kasihi, itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi bagi orang yang sebelumnya dia adalah seorang yang buta, tentu melihat adalah sebuah mujizat, seperti dalam kisah tadi. Sabda Tuhan yang hari ini kita baca, kita dengarkan, berbicara tentang mata yang bisa melihat. Tetapi kalau tadi kita simak dengan baik, lebih dari itu yang mau dikatakan kepada kita, bahwa mata yang bisa melihat itu menghantar hati orang yang bisa melihat itu akhirnya mengenali Tuhannya yang menjadikan dia bisa melihat. Tadi di dalam bacaan yang pertama kita mendengar bagaimana kisah Samuel yang datang ke rumah Isai untuk memilih raja baru. Ketika melihat anak-anak Isai yang kuat dan gagah, Samuel langsung berpikir bahwa salah satu dari mereka pasti pilihan Tuhan. Samuel melihat anak-anak itu gagah, tegap dan seterusnya. Tetapi tadi dikatakan Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat dengan hati. Dan akhirnya yang terpilih siapa? Dia yang tidak diperhitungkan oleh mata manusia, yaitu Daud, anak bungsu yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Persis di situ Tuhan tidak melihat seperti manusia. Sementara manusia sering menilai, melihat berdasarkan penampilan fisik barangkali, kedudukan atau kekuatan, kekayaan barangkali, dan seterusnya. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati manusia. Maka tadi ketika sudah terpilih Daud, maka dideskripsikan kulitnya merah, matanya indah. Artinya melihat dengan kacamata Tuhan, bukan lagi melihat dengan kacamata manusia. Lalu dalam bacaan Injil, Yesus tadi menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Mujizat ini bukan hanya tentang mata yang sembuh atau mata yang disembuhkan, tetapi tentang terang yang masuk ke dalam hidup manusia. Yang menarik adalah orang yang sebelumnya buta akhirnya bisa melihat dan percaya kepada Tuhan. Jadi ia bukan hanya melihat dengan matanya, tetapi mulai melihat dengan imannya. Ia percaya. Sebaliknya, orang-orang Farisi dan orang-orang di sekitar orang buta yang disembuhkan tadi, mereka merasa paling tahu. Mereka merasa paling kenal siapa si buta itu, siapa Tuhan yang dia imani. Dan mereka tetap berada di dalam kegelapan. Terang tidak bisa menembus mereka yang merasa sok tahu itu. Lalu dalam bacaan yang kedua, Paulus mengatakan sesuatu yang begitu kuatnya. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Artinya apa? Menjadi murid Kristus berarti hidup di dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan, seperti orang-orang Farisi dan teman-temannya tadi. Hidup dalam kegelapan tidak pernah menggunakan imannya
meskipun kecil tidak digunakan itu. Hanya mengandalkan apa yang dia pikirkan secara manusiawi. Aku tahu kok, aku bisa kok. Maka terang itu tampak begitu dalamnya di dalam hidup harian kita, yaitu dalam kebaikan, dalam kejujuran, dalam kebenaran. Maka masa prapaskah bagi kita tak lain adalah masa ketika Tuhan ingin membuka mata fisik kita juga sekaligus mata terdalam batin kita. Agar kita bisa melihat bukan hanya secara mata fisik kita, tetapi melihat kedalamannya. Kadang kita tidak sadar bahwa kita masih buta terhadap dosa yang kita miliki. Kadang kita kan ketika musim pengakuan dosa, kalau dikatakan bahwa pengakuan dosa itu hanya menjelang Paskah, menjelang Natal. Maka kalau musim pengakuan dosa, ada banyak seloroh atau kata-kata yang diungkapkan, aku tuh habis ngaku dosa, mau ngaku dosa apa lagi ya? Ada enggak seperti itu? Enggak ada ya? Mungkin enggak ada ya. Tapi saya pernah menemukan itu. Dosaku apa yang mau saya lakukan ya? Yang saya akukan ya? Persis di situ barangkali kita sedang buta sebetulnya terhadap dosa yang ada dalam diri kita. Padahal dosa itu selalu mengkreasi dosa yang lain. Saya selalu mencontohkan ketika saya menyinggung perasaan sesama saya mencoba tidak meminta maaf tapi mencoba membaiki. Padahal ketika saya membaiki, saya sedang mengkreasi dosa yang lain, menutupi diri saya dengan kesombongan saya. Lihat, mengkreasi dosa yang lain. Atau saya sedang buta terhadap penderitaan sesama, nggak mau tahu. Atau yang paling ngeri adalah buta terhadap kasih Allah yang saya terima. Saya punya segala sesuatu bukan Allah yang berikan. Ini karena jerih lelah saya, murni jerih lelah saya. Kalau sudah mulai seperti ini akan menyingkirkan orang-orang terdekatnya. Karena menganggap bahwa ini bukan orang lain, bukan Allah, tapi saya sendiri. Maka mari kita selalu mengulangi doa secara pribadi. Tuhan, bukalah mata hati saya. Tuhan, bukalah mata hati saya. Supaya apa? Supaya aku bisa melihat terangnya yang begitu benderang. Supaya apa? Supaya aku dimampukan menjadi anak-anak terang yang senantiasa dapat melihat Tuhan hadir di dalam hidup saya, hadir di dalam pekerjaan saya, hadir di tengah keluarga saya, hadir dalam diri mereka yang menderita dan seterusnya. Itulah mata iman kita sampai kepada titik itu. Bukan hanya penyembuhan secara fisik kita. Semoga laku mati raga, pantang dan puasa kita selama masa prapaskah ini senantiasa menjernihkan mata iman kita, mata batin yang bisa melihat Allah di dalamnya dan melihat sesama sebagai rekan seperjalanan kita. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita membarui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita. Dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya dengan penuh pengharapan. Umat menjawab, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam mengembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon, Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kami mohon, Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai melalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon, Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon, Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami kenangkan dan kami doakan Bapak Matius Alianto yang telah Engkau panggil menghadap-Mu 15 hari yang lalu. Terimalah dia dalam pangkuan-Mu, agar ia boleh mengalami kebahagiaan surgawi bersama dengan para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga serta kami semua. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia berjalan dalam kegelapan, masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Bapak Matius Alianto. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya.
Saudari dan saudaraku, pandanglah. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat
yang pantas dan yang layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. para kudus Allah, doakanlah kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Misa Hari Raya, hari Kamis tanggal 19 Maret, Gereja merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Perayaan Ekaristi dilaksanakan di gereja pukul 6 sore. Giat Prapaskah Orang Muda Katolik San Frades. Pengurus OMK mengundang seluruh orang muda Katolik San Frades untuk mengikuti pertemuan APP pada hari Rabu, tanggal 18 Maret, pukul 7 malam di Balai Paroki. Diharapkan seluruh OMK San Frades bisa berpartisipasi aktif. Kami juga berharap agar orang tua bersedia mendorong anak-anaknya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. PIC Christine. Kegiatan Ibu Paroki. Pengurus Ibu Paroki mengundang para ibu untuk hadir mengadakan pertemuan dan doa bersama pada hari Minggu, tanggal 22 Maret, pukul setengah 10 sampai setengah 12 siang di Balai Paroki. Para ibu diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. PIC Ibu Tina Agustin. Penerimaan dana minggu lalu. Misa hari Jumat tanggal 6 Maret. Hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, hari ini di Gereja Hati Kudus Yesus merayakan peringatan atau Hari Raya Dehonian D, kelahiran Pater Dihon Pendiri. Dan
Remaka di Dekanat Palembang diundang untuk hadir memeriahkan perayaan itu. Dan paroki kita, Remaka atau Remaja Katolik Paroki San Prades juga ikut ambil bagian di dalam perayaan itu. Maka saya mewakili SIY, para panitia, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian, Remaka, juga dalam hal ini pasti orang tuanya yang pagi-pagi harus menyiapkan mereka, dan terlebih PIC atau pendamping si Silvi dan teman-temannya. Dalam perayaan tadi, anak-anak kita juga ikut ambil bagian dengan beberapa lomba. Di antaranya mereka juga ikut lomba kur dan mendapat juara yang kedua. Kasih tepuk untuk anak-anak kita. Lalu juga dalam segmen cerdas cermat Dehonian, tadi juga anak-anak kita mendapat juara yang ketiga. Memang kami menekankan sejak awal bukan menang kalahnya, tetapi bagaimana ambil bagian dalam perayaan itu. Tujuan kami adalah menumbuhkan benih iman dan terlebih juga benih panggilan, karena bersama dengan mereka kita berkumpul merayakan Ekaristi dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Lalu untuk kita semua hari ini kita juga bersyukur bersama kita bisa merayakan Ekaristi dengan penuh hikmat berkat partisipasi Anda semua, juga terlebih para pelayan liturgi yang ikut ambil bagian, Prodiakon, Lektor, Pemazmur, Misdinar, juga tata laksana kur dari FX, juga tim dekorasi yang hari ini sangat istimewa. Ternyata hal yang sangat sederhana ketika dirangkai begitu indahnya ya. Provisiat untuk tim dekorator dia. Lalu juga tim multimedia yang terus memberikan pewartaan secara online via YouTube, juga Videotron kita. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.